Jadi apa kata cowoknya? Terserah. Terserah. Ini tuh capek banget ya guys sih, kayak bikin bingung. Hai dear, welcome to channel YouTube-nya Ceritanya Perempuan. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat dan dalam keadaan yang bahagia selalu. Well, seperti biasa pastinya di Ceritanya Perempuan kita bakalan ngupas nih banyak hal-hal, isu-isu atau problematika yang berkaitan dengan masalah para perempuan ya. Dan di episode kali ini ya guys terasa spesial karena hari ini aku bakal ngebahas salah satu problematika atau masalah dalam relationship antara laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini bisa dibilang requestnya salah satu subscriber kita yang minta kita untuk ngebahas tentang kode rahasia cewek yang penuh dengan kata sandi dan teka-teki. Ya, sebagai makhluk yang unik, complicated, dan susah untuk dimengerti, kadang-kadang dalam sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan kita sering banget nih ngedapatin masalah-masalah yang sebenarnya tuh kayaknya simple, bisa diselesaikan dengan mudah kalau misalnya komunikasinya pas. Tapi nggak jarang masalah-masalah ini jadi hal yang diributkan karena si ceweknya yang ngasih kode dan si cowoknya yang nggak peka, atau dia bingung harus ngapain ketika si pasangannya atau si perempuan ini ngomong ini gitu. Nah, ujung-ujungnya nih ya, daripada ribut ya kan, daripada bertengkar, si cowoknya lebih milih untuk diam dan ngalah. Tapi justru ketika si cowok ini diam, bukan selesai masalah, malah makin runyam. Dimana cewek bilang, ih kamu gak peka banget sama aku, harusnya kamu ngertiin aku dong baik, kayak gitu pasti ya kan. Tapi tenang guys ya, kalau misalnya kalian suka bingung dengan masalah pasangan kalian atau perempuan ini nih gedek gitu, bikin gedek dengan sifatnya yang dia pengen dipekain, tapi dia tuh yang kayak sejual mahal, gengsi ya sih, ngasih kode-kode. Tapi dalam realitanya guys ya, kita nih sebagai perempuan kadang-kadang juga bingung kenapa kita bisa seperti itu. Kadang-kadang dalam pergaulan kita sesama cewek kita juga kayak gitu. Kenapa ya kita kayak gitu ya gitu. Padahal kalau misalnya begini nih bisa selesai gitu kan. Tapi ya udahlah ya, maklumin aja, namanya juga perempuan adalah makhluk yang spesial, yang unik, yang butuh effort untuk mengerti isi hati dia, isi kepala dia, ini bagusnya seperti apa. Oke, dan setelah aku telusuri lagi nih lebih dalam, ya kan, asik. Aku sempat nyari informasi, nyari artikel. Jadi ada salah satu tulisan dari luar karyanya Vanessa Edwards yang judul karyanya itu adalah Why Women Are So Complicated. Artinya kenapa perempuan ini ribet, riweh, ya kan, bikin buzzing ya kan. Jadi dari artikel yang dia tulis, dikatakan ada satu poin yang menurut aku tuh sangat sangat mewakili perempuan-perempuan gitu. Women do the opposite of what they say. Jadi bisa dibilang maknanya itu seperti ini. Perempuan adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan kayak gitu. Jadi kalau si cewek ini bilang A, belum tentu A. Jadi misalnya kayak, yang kamu marah nggak sama aku? Enggak, aku nggak marah sama kamu. Kamu cemburu nggak sama aku? Enggak, aku cemburu. Padahal di dalam hatinya dia lagi marah, lagi empet, lagi cemburu sama kamu. Nah ini gimana nih ya kalau udah kayak gini? Daripada runyam nih kan, alangkah lebih baik kalau kamu cowok-cowok, para lelaki, untuk belajar sedikit kode rahasia wanita yang akan kita pecahkan satu persatu kata sandinya pada hari ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini sampai video ini habis. Kalau misalnya kepanjangan ntar bakal aku bikin part 2. Tapi kalau misalnya cukup ya, aku rasa cukup. Oke, cuma satu part aja. Oke, langsung aja. Kata sandi pertama yang harus dipecahkan adalah kata-kata terserah. Kata-kata terserah ini adalah kata-kata yang paling pamungkas yang sering banget keluar dari mulut cewek ketika cowoknya ngasih pilihan. Misalkan contohnya kayak gini, yang kamu makan apa, kata cowoknya. Cowoknya pasti bilang, tahu ah, terserah gitu kan. Makan nasi goreng nggak? Enggak. Bakso nggak? Enggak, nanti gendut.
atau apa gitu kan. Jadi apa kata cowoknya? Terserah. Ini tuh capek banget ya guys sih, kayak bikin bingung gitu kan. Nah cowok-cowok, daripada kalian bingung ya kan, ini ada satu tips dari aku yang kayaknya nih bisa sedikit lebih ampuh ya untuk meminimalisir kata-kata terserah yang dikeluarkan dari mulut perempuan. Jadi caranya, daripada kamu menawarkan pilihan, lebih bagus kamu itu kasih langsung pilihannya, tapi dengan cara bertanya kayak gitu. Misalnya kayak gini, yang menurut kamu tempat nongkrong yang bagus, yang direkomendasiin, yang chill, yang bisa santai, yang bisa kita meet time tuh di mana ya, kayak gitu kan. Pasti tuh cewek tuh udah punya list sendiri yang bagus nih menurut mereka. Karena kan kalau cewek tuh dia feelingnya tuh, mohon maaf ya, lebih bagus memang daripada cowok gitu. Jadi dia sebenarnya udah punya list gitu. Jadi tinggal dengan pertanyaan itu dia udah di sini. Nah terus ntar kamu bisa masih ini lagi, kita ke sana yuk sama kamu gitu. Aku pengen kita ngobrol berduaan gitu, atau makan berduaan, yang bisa waktu berduaan, quality time gitu gitulah. Nah si cewek itu pasti kayak ya udah mau kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak mau, ya minimal udah usaha gitu kan. Selain dengan cara bertanya itu, kamu juga bisa bilang seolah-olah kamu udah ngelihat teman kamu pergi ke sana. Kayak misalnya, yang kayaknya kemarin si Tony udah pergi makan deh sama pacarnya atau sama istrinya ke tempat ini. Kayaknya di sana nasi gorengnya tuh enak banget gitu kan. Aku pengen lah ke sana sama kamu kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah cewek ini ngerasa, ih cowok aku nih ngajakin aku kayak gitu kan. Untuk menghindari pernyataan terserah ini, usahakan kalau kamu ngobrol sama dia itu, kalau kamu pengen sesuatu, kalau kamu nanyain pendapat dia, usahakan kamu tuh udah punya jawabannya dulu kayak gitu. Terus baru kamu ngobrol ke dia. Kalau bisa arahin dia ke satu pertanyaan yang udah ada pilihannya. Tapi bukan berarti kamu diktatorin dia ya, lebih kayak daripada membuang-buang waktu dengan kata terserahnya dia, lebih bagus kamu ambil dulu pilihan baru kamu kasih ke dia. Kecuali kalau memang si cewek ini udah ada pilihannya sendiri, nah itu terserah gimana, apa kamu mau ikut dia atau gimana kayak gitu. Oke bestie? Yang kedua, kata sandi yang kedua yang sulit dipecahkan yaitu kata-kata nggak apa-apa. Biasanya nih kalau misalnya udah keluar kata-kata kayak gini tuh jadi bumerang banget ya buat ceweknya. Apalagi kalau ceweknya tuh lagi PMS, ya kan bisa perang kedua. Kalau udah kata-kata nggak apa-apa nih biasa ya, kalau misalnya cowok yang kurang pengertian, yang kurang peka, yang kurang mengerti keadaan seorang perempuan, dia bilang, oh cewek gue juga nggak apa-apa kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika dia bilang nggak apa-apa, justru itu keadaan dia tuh sedang tidak baik-baik saja, dia lagi kenapa-kenapa. Cuman memang karena perempuan ini adalah makhluk yang sangat susah ditebak, jadi dia tuh kayak pengennya kamu tuh peka. Kalau aku nggak kayak gini, nggak mungkin lah aku kayak gini, harusnya kamu tanya lagi kayak gitu. Omongnya perempuan tuh kayak gitu bestie, paham? Dari sebuah penelitian yang aku baca, coba tanya itu minimal 3 kali kayak gitu. Jangan langsung nanya sekali terus dia bilang nggak apa-apa, kamu merasa dia beneran nggak apa-apa, nggak kayak gitu. Jadi kayak nanya 3 kali, kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu kan. Terus ntar dia masih ngambek nih, nanya lagi, beneran kamu nggak apa-apa gitu kan. Terus dia juga masih bilang nggak apa-apa, bilang lagi, beb, aku tuh bukan cenayang loh, aku tuh bukan orang yang ngerti isi hati kamu. Kalau kamu nggak kasih tahu, aku nggak tahu kamu kenapa, jadi kamu cerita kayak gitu. Kalau misal kamu nggak cerita sekarang ya udah nggak apa-apa, tapi kalau memang kamu nanti kondisinya udah tenang, kamu udah baik, kamu kasih tahu aku ya, biar kita nggak berantem cuma gara-gara perkara ini kayak gitu. Seolah-olah tuh kamu peduli sama pasangan kamu ini, sama si perempuan ini. Jangan gara-gara ini kamunya dia ngambek, kamu ngambek, ya udahlah, pang, berantem kalian di situ.